Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Bu Indah pada pembelajaran jarak jauh hari ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang dongeng di tema 2, subtema 1 pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, agar kalian memahami pembelajaran hari ini dengan baik, ditonton dan disimak video ini sampai selesai ya. Pada materi kali ini, Bu Indah akan membahas banyak hal tentang dongeng, yaitu pengertian dan fungsi dongeng, struktur dongeng, ciri-ciri dongeng, juga unsur intrinsik pada dongeng. Sebelumnya Bu Indah mau tanya nih, siapa yang suka membaca sendiri atau mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh bunda, ayah, kakak, atau siapa saja? Wah, sama dong ya. Bu Indah juga suka sekali membaca atau mendengarkan dongeng. Baik, anak-anak, yuk kita sama-sama pahami tentang dongeng. Yang pertama ada pengertian dan fungsi dongeng. Pengertian dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Sedangkan fungsi dongeng yaitu yang pertama untuk menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik bagi si pembaca. Yang kedua sebagai hiburan bagi si pembaca. Yang kedua, struktur dongeng. Struktur dongeng terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua peristiwa, dan ketiga penutup. Baik, Bu Indah akan menjelaskan mulai dari pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Biasanya, kalian akan temukan pada paragraf pertama di cerita dongeng. Contohnya seperti pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Nah, seperti itu contohnya. Lalu ada peristiwa. Peristiwa adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Lalu ada penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya seperti akhirnya mereka pun bahagia atau akhirnya mereka pun bersama lagi. Yang ketiga, ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng yang pertama yaitu dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Lalu yang kedua, karakter tokohnya diceritakan secara rinci. Ciri-ciri yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Ciri-ciri yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Ciri-ciri yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Anak-anak, ada yang terpenting dalam cerita dongeng, yaitu unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng. Terdiri dari tema, latar, alur, tokoh, karakter, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir pesan moral. Baik, Bu Indah akan jelaskan satu persatu unsur intrinsik pada cerita dongeng. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Misalnya tema persahabatan, tema keluarga, atau tema keberanian. Unsur intrinsik yang kedua yaitu latar.
Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contoh latar waktu kejadian pada cerita dongeng tersebut bisa sore hari, pagi hari, atau malam hari. Lalu latar tempat yaitu tempat kejadian cerita dongeng tersebut di mana? Bisa di hutan, di sungai, atau di sekolah. Lalu ada latar suasana. Nah, suasana kejadian pada cerita tersebut menyenangkan, menakutkan, atau menyedihkan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita. Unsur intrinsik yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, atau tumbuhan yang diberi nama dan lain-lain. Unsur intrinsik yang kelima yaitu karakter. Karakter adalah penokohan atau watak tokoh. Misalnya yang berperan baik disebut protagonis, yang berperan tidak baik disebut antagonis. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu pesan moral. Pesan moral adalah amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Baik, anak-anak, tadi sudah dijelaskan unsur intrinsik pada cerita dongeng. Berikut adalah judul-judul dongeng yang ada di buku tema 2 subtema 1. Yaitu ada dongeng pohon apel, pengembara dan sebuah pohon, asal mula buah kelapa, bunga melati yang baik hati, dan petani yang baik hati. Judul-judul dongeng tersebut bisa kalian baca di rumah bersama keluarga. Selain itu, Bu Indah berharap setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita dongeng-dongeng tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.